Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada ibadah online dari Gereja Kristen Jawa Ungaran. Semoga Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan sehat, sentosa, sejahtera dengan keluarga masing-masing. Mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian atas penekanan warta gereja sebagai berikut. Yang pertama sekali, persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan untuk pemanggilan pendeta mohon dapat disalurkan melalui rekening yang sudah tercantum di dalam video ini. Dan juga pada saat ini Majelis Jemaat sedang menggalang donasi untuk melakukan aksi peduli kepada saudara kita sekalian yang terdampak COVID-19. Donasi dan bantuan dan kepedulian dapat disalurkan juga melalui rekening pada yang tertera di dalam ibadah ini dan juga dapat disampaikan ke kantor gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada hari Minggu tanggal 19 Majelis Jemaat telah menyalurkan bantuan peduli kasih COVID-19 kepada beberapa jemaat di Pepandan sebanyak 50 paket. Semoga itu menjadi berkat kita semua. Juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 5 Mei tahun 2020, Gereja Kristen Jawa Ungaran akan melaksanakan pemberkatan nikah kepada saudara kita Tony Sonada dan saudari Mary Daryanti dari kelompok Gedang Anak. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan jam 16 WIB bertempat di gedung Gereja GKJ Ungaran Induk. Demikian Bapak sekalian penekanan warta gereja pada saat ini, dan untuk itu marilah kita semua mempersiapkan hati kita semua, kita berada pada suasana hening. Saudara kekasih Tuhan, memasuki Minggu Paskah ketiga ini, marilah kita masuk ke hadirat-Nya, seraya kita memuji kemuliaan nama-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242. Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Tuhan beserta kita sekalian. Kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Paskah ketiga. Tema ibadah hari Minggu ini ialah dibangkitkan untuk berkarya. Dengan tujuan agar jemaat mengerti salah satu konsekuensi percaya terhadap kebangkitan Yesus adalah dengan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Ada yang dapat memimpin aku, hanya Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai besertaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan kesempatan dan juga diingatkan akan hukum Tuhan. Ya, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat apa yang disampaikan dalam Injil Lukas yang barusan saja kita dengarkan bersama-sama, patutlah kita mengakui bahwa dalam kehidupan kita masih begitu sulit untuk kita bisa melaksanakan firman Tuhan ini. Dalam kehidupan kita masih sering kali merasakan rasa iri hati, jengkel, marah dengan sesama kita, atau bahkan kita pernah merasa marah kepada Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, kita mempertanyakan ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah bisa melaksanakan firman Tuhan ini, atau sejauh mana kita sudah mencoba untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Marilah kita mengambil saat hening sejenak dan juga memanjatkan doa pribadi kita untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang dengan rendah hati berkenan untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kepada merekalah berita anugerah dari Tuhan diberikan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-23 yang berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk bersama-sama dengan kami hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan juga mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan juga kiranya melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah dan gunakanlah hamba-Mu ini, agar kiranya apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Injil pada saat ini terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35. Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Injil Lukas, pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya kira bisa sepakat bahwa ketika dikatakan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini bisa berubah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang akan tetap selamanya bertahan seperti itu. Ada kalanya setiap hal akan mengalami perubahan, pergeseran makna. Apa yang kita alami sekarang bisa saja menjadi hal yang menyebabkan kita merasakan sedih. Apa yang kita alami sekarang membuat kita merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi hal yang sama itu menyebabkan kita justru menjadi merasa bahagia, menjadi merasa senang. Biasanya ketika saat ini kita sedang bersedih, tetapi ketika setelah beberapa tahun kemudian atau beberapa hari kemudian kita melihat kejadian itu lagi, kita justru melihat suatu hal yang membuat kita tertawa. Contoh paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah salib. Lambang salib, secara normal kita bisa memahami bahwa salib itu adalah sebuah bentuk hukuman. Bahkan pada waktu itu salib menjadi sebuah hukuman yang paling menakutkan.
Tentu saja dari sini kita bisa melihat bahwa salib itu bisa kita maknai sebagai simbol akan kematian. Nah, tetapi saudara-saudara, saat ini kita merasakan atau memaknai salib itu tidak pada kematiannya, tetapi kita memaknai salib justru pada pengharapan, pada kebangkitan atas diri Yesus, dan juga salib kita pahami sebagai bentuk penyelamatan kehidupan manusia dari kematian. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa hal yang sama itu kita bisa maknai dengan cara yang justru bisa dibilang berbanding terbalik. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita bisa mengatakan sekarang kita sedih, tetapi besok bisa juga kita mengatakan atas peristiwa yang sama, aku merasa senang, aku merasa bahagia. Nah, inilah kira-kira apa yang dialami, yang dirasakan oleh kedua murid yang berjalan dari Emmaus, berjalan menuju ke Emmaus. Ketika dua murid ini berjalan menuju ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus, mereka tidak mengenali bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka rupanya adalah Yesus. Hal itu tentu saja disebabkan karena mereka sedang mengalami sebuah kegalauan. Mereka berada pada titik di mana mereka bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Mereka masih belum paham apa makna dari kematian Yesus di kayu salib, dan juga mereka belum meyakini bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ketika peristiwa itu kemudian berujung, ketika di mana kedua murid ini kemudian makan bersama dengan Yesus, dan bisa dibilang seperti mengulang peristiwa perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalib, mereka kemudian menjadi ingat akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, dan juga mereka menjadi paham dan mengenali bahwa ternyata orang yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, mereka kedua murid ini mengalami sebuah perubahan pemahaman. Ketika pada awalnya mereka merasa sedih ketika menyadari bahwa Yesus hilang dari kuburnya, mereka masih belum yakin akan kebangkitan Yesus. Tetapi pada akhirnya ketika mereka tahu bahwa orang yang berjalan dan makan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus, terjadi sebuah perubahan yang drastis. Dikatakan di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-32, mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa sekarang pertemuan mereka dengan Yesus, meskipun itu tidak mereka sadari, ternyata membuat hati mereka mengalami sebuah semangat. Mereka mendapatkan sebuah semangat yang baru untuk melihat kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, sebuah situasi yang sama, kematian dan juga hilangnya Yesus, yang awalnya dipahami oleh kedua murid ini sebagai momen di mana mereka menjadi sedih, dan tentu saja yang namanya kematian membawa sebuah kesedihan bagi kita. Akan tetapi perasaan itu berubah ketika mereka mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru. Ketika sekarang mereka memahami bahwa ternyata kebangkitan Yesus atau juga kehadiran Yesus di dunia itu tidak semata-mata untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan saja, tetapi justru kehadiran Yesus dan juga kematian Yesus bermakna lebih besar daripada itu, ketika itu dimaknai bahwa kematian Yesus adalah bentuk dari menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sekarang mereka kedua murid ini sudah tidak merasakan lagi kesedihan. Mereka tidak berada lagi pada posisi galau, gundah gulana. Tapi sekarang hati mereka sudah berkobar-kobar karena semangat mereka
dan mereka yakin akan kebangkitan Yesus, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menjadi respon dari kedua murid ini? Begitu juga seharusnya kita tanyakan kepada setiap kita. Apa yang menjadi respon yang kita lakukan setelah kita memahami, setelah kita mengetahui apa makna dari kematian dan juga kebangkitan Yesus? Apakah hati yang berkobar-kobar itu, semangat yang membara dalam diri seseorang itu hanyalah sebuah kesenangan semata yang hanya bertahan sebentar saja? Atau hati yang berkobar-kobar itu menjadi sebuah awal untuk kita semua bisa melakukan sebuah perubahan yang drastis pula dalam kehidupan kita? Kalau kita memaknai kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus itu hanya sekedar hal yang biasa, itu membuat kita bahagia untuk merayakan Paskah yang setiap tahun kita rayakan, saya kira pemahaman kita, pemaknaan kita tentang Paskah itu menjadi kurang. Nah, seharusnya ketika setiap tahun kita merayakan Paskah, kita diingatkan lagi untuk ada sebuah hal yang menjadi tanggung jawab kita, ada sebuah hal yang dituntut untuk menjadi respon kita akan pemahaman kita mengenai kebangkitan Yesus. Apa respon dan tanggung jawab itu? Tentu saja yang menjadi respon kita dan juga tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Dan juga tidak hanya sekedar memberitakan kebangkitan itu saja, tetapi kita juga memberitakan apa makna dari kebangkitan Yesus itu. Kalau kita melihat kedua murid yang berjalan menuju Emmaus itu di ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-35, mereka menunjukkan kepada ke-11 murid Yesus bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Mereka meyakini betul, mereka menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Nah, inilah yang juga menjadi tanggung jawab kita sekalian. Ketika kita sudah bisa memaknai kebangkitan Yesus, kita bisa memaknai kematian Yesus. Kematian itu saya kira seharusnya tidak membuat kita menjadi orang-orang yang bersedih, tetapi justru kematian dan kebangkitan Yesus menjadi awal bagi kita, menjadi sumber semangat dalam jiwa kita, dan membuat hati kita berkobar-kobar seperti kedua murid yang bertemu dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apa yang membuat mereka menjadi semangat, kedua murid menjadi semangat dan berkobar-kobar hati mereka, bukan semata-mata pada pertemuannya, karena mereka tidak mengetahui siapa yang mereka temui sebelumnya, tetapi yang membuat perubahan dalam diri mereka adalah ketika mereka bisa belajar sesuatu melalui percakapan mereka dengan orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap hari saya kira kita semua akan beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin tidak hanya setiap hari, tidak hanya setiap minggu, tapi juga setiap hari kita bisa membaca renungan, kita bisa membaca Alkitab secara pribadi. Tetapi apakah kita pernah belajar sesuatu yang baru? Apakah kita pernah menemukan makna-makna yang baru dalam setiap proses belajar kita itu? Atau jangan-jangan proses belajar itu hanyalah sebuah proses mengulang saja tanpa ada makna yang baru? Atau kita bisa membuat hati kita berkobar-kobar karena kita mau belajar sesuatu yang baru, dan juga bisa menemukan, kita bisa berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui cara-cara yang sederhana. Saya kira kita sekalian pernah mengalami situasi yang sangat sederhana sekalipun. Setiap hari kita melakukan banyak hal, dan juga kita bisa merasakan bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan itu semuanya terlihat biasa saja. Tetapi ketika kita mau merenungkan kembali,
kita mau menggumulkan kembali peristiwa apa yang sudah aku lalui, saya kira kita akan bisa menemukan sebuah pemaknaan yang baru akan kejadian sederhana yang kita temui. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan tema kita pada ibadah kali ini, dibangkitkan untuk berkarya. Kita meyakini bahwa kebangkitan Yesus seharusnya juga membawa kebangkitan bagi kita sekalian. Setidaknya kebangkitan Yesus haruslah membangkitkan semangat dalam hidup kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Tetapi juga ada sebuah lanjutannya, tidak hanya sekedar dibangkitkan, tetapi juga kita diajak untuk berkarya. Nah, karya apa yang mau kita lakukan? Apakah hanya sebuah karya mengulang-ulang rutinitas dalam kehidupan sehari-hari, mengulang rutinitas perayaan Paskah tanpa ada makna apapun dalam kehidupan kita? Atau kita bisa memaknai setiap peristiwa apapun dalam kehidupan kita, menemukan permata-permata indah dalam kehidupan kita, bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui percakapan sederhana dengan orang yang bahkan mungkin tidak kita kenali, dan membuat hati kita berkobar-kobar. Nah, itulah pilihan yang harus kita ambil. Selamat bergumul, selamat mempertimbangkan apakah hati kita sudah pernah berkobar-kobar dan mendorong kita mau untuk berkarya, atau kita hanya sebagai orang-orang yang terjebak pada rutinitas dan perayaan tanpa makna. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh cukup. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita bersama-sama kita bersatu dalam doa untuk kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, atas setiap tuntunan untuk kami menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa setia menemani kami, menuntun setiap langkah kami agar kami bisa semakin bertumbuh dan hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kiranya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bisa menjalankan setiap perintah-Mu melalui firman-firman yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang melaksanakan firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap tindakan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menggunakan kami, Engkau berkenan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami juga ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Ketika beberapa waktu belakangan ini kami bersama-sama bergumul dalam kekhawatiran, dalam ketakutan ketika kami menghadapi pandemi virus COVID-19 yang saat ini kami rasakan bersama-sama. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan agar kami semua bisa bersama-sama melewati masa pencobaan ini dengan baik, dan kiranya kami bisa saling menguatkan satu sama lain, agar kami bisa saling membantu satu sama lain, dan kiranya melalui setiap tindakan kami, Engkau bisa hadir kepada setiap saudara kami yang membutuhkan. Kiranya bencana ini bisa segera berakhir, dan juga kami bisa menjalankan aktivitas kami bersama-sama lagi dengan baik. Kami bisa bersekutu bersama dalam ibadah kami di gereja-Mu ini, agar kiranya kami bisa senantiasa merasakan kebersamaan sebagai sebuah komunitas yang hidup dan terus bertumbuh hanya seturut dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, agar kiranya gereja-Mu ini bisa membawa dampak yang baik, bisa berguna bagi kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitarnya. Kami bisa saling tolong-menolong dalam komunitas ini,
agar kiranya nama-Mu semakin termulia, dan agar kiranya saudara-saudara kami yang membutuhkan senantiasa mendapatkan pertolongan, dan campur tangan-Mu senantiasa dirasakan oleh setiap kami melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa agar kiranya setiap kegiatan yang kami lakukan, baik itu penggalangan maupun bentuk-bentuk bantuan yang lain dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak pandemi virus COVID-19 ini, bisa berjalan dengan baik, dan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan bisa mendapatkan pertolongan dengan baik, dan juga kiranya saudara-saudara kami bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik pula. Agar kiranya kami bisa saling memperhatikan satu sama lain, agar kiranya kami tidak hanya memperhatikan diri kami pribadi, tetapi kami juga memperhatikan setiap orang yang ada di sekitar kami, khususnya orang-orang yang ada dalam satu komunitas yang sama dengan kami di gereja-Mu ini, Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesabaran, kekuatan untuk kami bisa menjalani setiap persoalan dalam kehidupan kami masing-masing, agar kiranya Engkau saja yang menjadi tuntunan kami, Engkau saja yang membawa kami ke dalam jalan yang baik, yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, meskipun belakangan ini di gereja kami ini sangat sulit untuk kami bisa bertemu satu sama lain, bersekutu bersama-sama dalam ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang lain, namun kiranya Engkau senantiasa menumbuhkan rasa persaudaraan kami, agar kami semua bisa saling menguatkan satu sama lain dan juga bisa senantiasa merasakan persaudaraan sebagaimana mestinya, walaupun kami tidak bisa bertemu sesering yang biasa kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk bersama-sama dengan kami merasakan setiap kesulitan kami, Engkau bersama-sama dengan kami untuk menguatkan setiap kami, agar kami bisa melewati setiap persoalan dalam kehidupan ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis, setiap aktivis gereja, pelaku-pelaku komisi dan yang lain-lain di gereja-Mu ini, agar Engkau berkati, agar kiranya setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu bisa berjalan dengan baik dan bisa semakin menguatkan iman kami kepada-Mu, agar kiranya saudara-saudara kami meskipun tidak bisa bertemu bisa tetap terlayani dengan baik. Agar kiranya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang barangkali saat ini berada dalam keadaan sakit, kami kiranya mendoakan mereka agar Engkau campur tangan dan juga memberikan mereka kesehatan dan kesembuhan, agar mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan sebaik mungkin, dan juga mereka bisa senantiasa merasakan sukacita dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, begitu banyak pergumulan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, akan tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha mengerti, yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan untuk itu Tuhan, kami menyerahkan keseluruhan kehidupan kami hanya di dalam kuasa tangan-Mu, agar Engkau saja yang akan memberikan kami penghiburan, Engkau sendiri yang memberikan kami kelegaan, dan Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami agar seturut dengan terang cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkan pada firman Tuhan yang diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami kembali dapat mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Ajarilah selalu untuk kami rendah hati dalam memberikan persembahan, dan ajarilah selalu kami untuk takut akan Allah dalam kami mengelola persembahan ini. Kiranya hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dalam kami berpersembahan dan melayani Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk dapat mengerti bahwa salah satu konsekuensi terhadap kepercayaan kita akan kebangkitan Yesus adalah dengan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Dan kini marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.